Halo para konsumen bijak, kembali lagi di video mengenai perilaku konsumen, khususnya mengenai consumer decision making. Jika dalam video sebelumnya saya sudah menjelaskan 3 jenis keputusan konsumen, dan langkah awal mengenai pengambilan keputusan konsumen yaitu problem recognition, di mana kita mulai menyadari adanya masalah yang ingin kita selesaikan dengan mengkonsumsi atau membeli sesuatu. Di video ini kita akan melanjutkan model pengambilan keputusan konsumen kita dengan langkah-langkah berikutnya. Setelah menyadari adanya suatu masalah, konsumen biasanya melakukan information search and evaluation. Setelah sadar kita punya kebutuhan atau keinginan akan sesuatu, kita sebagai konsumen akan mulai mencari informasi. Sumber informasi yang pertama adalah dari internal kita dulu. Biasanya ini melibatkan pengetahuan dan pengalaman kita sendiri yang disebut dengan learning. Jika Anda tertarik dengan consumer learning dalam ranah faktor-faktor internal yang memengaruhi perilaku konsumen, saya menyediakan link videonya di deskripsi di bawah ini. Terkait dengan learning, misalnya ketika kita kehabisan shampoo, kita sudah punya pengalaman memakai produk X, dan kita merasa cocok dengan produk tersebut. Maka ketika kita pergi ke supermarket, kita mencari brand tersebut. Namun, kita ingat bahwa di supermarket kemarin sedang ada promo terhadap produk Y, jadi kita beli ke sana. Ada 2 jenis learning. Yang pertama sifatnya insidental. Mungkin kita secara tidak sengaja melihat adanya promo produk shampoo Y di supermarket. Ketika produk kita yang kita selama ini pakai X habis dan kita ingat akan produk tersebut, kita memilih untuk pergi ke sana dan membeli karena mendapat potongan harga. Learning jenis kedua cenderung directed atau dilakukan secara sengaja dan terarah. Sumbernya dibagi menjadi 2, yaitu internal dan eksternal. Untuk sumber informasi dan evaluasi internal, ini dapat berasal dari memori kita, loyalitas kita terhadap suatu produk atau brand, ataupun impulsif, yaitu dorongan sesaat. Misalnya beberapa tahun yang lalu saya membeli HP baru karena HP sebelumnya rusak. Waktu itu saya pergi ke sebuah toko dengan beberapa pilihan yang sudah ada dalam pikiran saya. Namun setelah mencoba beberapa perangkat di sana, entah karena kombinasi dorongan internal atau eksternal, waktu itu saya mengambil resiko dan membeli HP dengan brand yang waktu itu baru saja masuk ke Indonesia dan belum terkenal. Contoh lainnya, tahun ini saya membeli HP baru lagi. Ini adalah HP ketiga yang saya beli dari brand tertentu. Berdasarkan pengalaman dan loyalitas saya terhadap brand ini yang saya pakai dalam 5 tahun terakhir, cukup mudah bagi saya untuk menentukan pilihan. Yang kemudian menjadi faktor dalam pencarian informasi adalah produk mana yang saya akan pilih dari brand tersebut. Informasi ini dapat juga dicari dari sumber eksternal. Misalnya, saya suka sekali menonton review gadget di YouTube. Bisa juga datang ke toko dan mencoba barangnya langsung, sekaligus bertanya kepada salesnya. Bisa juga tanya teman baru yang sudah beli HP baru bagaimana kesan mereka terhadap apa yang mereka pakai sekarang. Word of mouth sangat penting. Intinya di sini, langkah kedua setelah merekognisi adanya masalah adalah mencari informasi dan mulai mengevaluasi informasi yang kita dapatkan, baik secara internal maupun dari eksternal. Langkah berikutnya, mengevaluasi alternatif atau di sini kita biasanya mengerucutkan pilihan kita sebelum mengambil keputusan. Dalam ilmu ekonomi perilaku dikenal istilah the paradox of choice, yang artinya bahwa pada satu sisi semakin banyak pilihan semakin bagus bagi konsumen, di mana kita menjadi punya banyak alternatif. Tapi pada sisi lain dengan terlalu banyaknya pilihan ini akan membuat konsumen bingung, sekaligus meningkatkan kemungkinan kita menyesal atas pilihan-pilihan yang tidak kita ambil. Tentunya, memilih 1 di antara 3 jauh lebih mudah daripada memilih 1 di antara 30. Oleh karena itu, ada 3 level kategori dalam kita mengevaluasi alternatif. Yang pertama disebut dengan universal set. Ini adalah semua opsi yang tersedia. Misalnya jika Anda ingin membeli mobil baru, semua mobil dari semua merek, semua jenis, semua rentang harga masuk di sini. Semuanya menjadi pertimbangan. Universal set harus dipersempit menjadi retrieved set. Ini adalah opsi yang muncul dalam pikiran Anda. Biasanya kita mempersempit pilihan dengan menentukan beberapa kategori, dan dari kategori tersebut dipersempit lagi pilihan-pilihannya. Kita juga bisa menggunakan skala prioritas, salah satunya dengan skala prioritas Moskow yang saya sudah bahas di video sebelumnya mengenai motivasi. Apa yang menjadi must have, should have, could have, and won't have pada saat ini.
Katakanlah dalam memilih mobil yang cocok, Anda menentukan 3 kategori utama, yaitu jenis mobilnya, rentang harganya, dan brandnya. Ini akan mempermudah kita mengerucutkan pilihan kita. Misalnya, Anda memiliki garasi mobil yang kecil dan juga Anda tidak suka mobil besar. Berdasarkan hal tersebut, pilihan LCGC atau city car mungkin bagus buat Anda, terutama mobil-mobil yang tidak terlalu lebar. Dari sisi harga, mungkin Anda punya budget sekitar 200 juta. Ini bisa menjadi batasan penentu atau inclusion-exclusion kriteria bagi Anda dalam mencari retrieved set ini. Kemudian dari segi brand, walaupun misalnya Anda sebenarnya tertarik dengan desain mobil Korea, tapi takut harga jual kembali akan lebih rendah, maka Anda bisa mencari amannya dengan brand mobil Jepang. Jadi di sini, set atau himpunan mobil yang muncul di pikiran Anda adalah mobil LCGC atau city car yang kecil dengan harga maksimal 200 jutaan dan bermerek Jepang. Universal set dipersempit menjadi retrieved set dan bisa dipersempit lagi menjadi evoked set. Ini adalah opsi yang memang benar-benar dipertimbangkan. Kita akan lebih mudah memilih jika kita tahu kategori yang penting bagi kita, apa batasan atau limitasi kita, dan hal-hal yang penting menjadi pertimbangan. Kadangkala ada hal-hal yang bersifat non-negotiable. Artinya, apapun pilihan yang nantinya kita ambil, harus ada satu fitur tertentu yang tidak bisa dinegosiasi. Dalam skala prioritas Moskow, ini disebut dengan must-have. Misalnya pertimbangan Anda ketika membeli mobil adalah fitur keselamatan itu mutlak, berupa airbags. Itu berarti non-negotiable. Semenarik apapun suatu pilihan kendaraan, jika hal yang non-negotiable tersebut tidak tersedia dalam pilihan itu, maka opsi tersebut bisa dinyatakan gugur. Dari produk atau brand yang tidak tereliminasi atau masuk dalam evoked set, Anda bisa mengevaluasi berdasarkan fitur dan manfaat yang disediakan atau diberikan oleh mobil tersebut. Selain hal-hal teknis dan non-harga, seperti gengsi dan status sosial misalnya. Bagi sebuah brand, fitur dan manfaat sangat penting untuk marketing. Jangan sampai kita terlalu fokus dengan fitur yang diberikan tanpa menjelaskan manfaatnya. Karena terkadang fitur itu susah dicerna bagi orang awam, tapi manfaatnya lebih jelas. Misalnya ketika sebuah mobil memiliki fitur keyless entry, jangan hanya sampaikan canggihnya fitur tanpa kunci fisik ini, tapi juga jelaskan manfaatnya bagi pengguna, misalnya mendukung keamanan dan kenyamanan Anda dalam berkendara, terutama di rentang harga yang tertentu. Misalnya mobil 200 jutaan sudah memiliki keyless entry. Setelah melalui proses pengambilan keputusan yang mengerucutkan pilihan-pilihan kita, tentunya langkah selanjutnya adalah melakukan pembelian. Namun, tetap ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Misalnya yang pertama, jadikah kita membeli? Karena walaupun kadang kita sudah melalui proses pengambilan keputusan yang panjang lebar, ada kalanya ujung-ujungnya kita tidak jadi membeli atau menunda pembelian. Mungkin karena kondisi ekonomi yang sedang tidak menentu. Bukannya kita mengganti pilihan, tapi kita tidak jadi membeli sama sekali atau kita menunda pembelian karena kita masih bisa menggunakan yang lama. Sebagai konsumen yang bijak, kita harus selalu menanyakan diri kita sebelum kita terlanjur bertransaksi, jadi nggak nih beli? Before it's too late to change your mind. Kemudian ketika keputusannya adalah jadi membeli, kita mengambil pilihan yang mana? Mengapa pilihan yang itu yang kita ambil? Di mana dan bagaimana kita akan membelinya? Di toko fisik kah? Online kah? Kapan kita akan membeli? Sekarang atau tunggu gajian berikutnya? Atau tunggu siklus kartu kredit berikutnya? Berapa kita akan beli? Di harga berapa kita akan membelinya? Apakah ada diskon, promo, atau cashback? Dan pertimbangan-pertimbangan yang lainnya tentunya. Setelah membeli, proses tidak berhenti di sana. Ada yang namanya post-purchase behavior. Ini adalah perilaku pasca pembelian yang biasanya terkait dengan evaluasi pembelian dan kepuasan. Ada 3 kemungkinan setelah pembelian. Yang terjadi yang pertama adalah kepuasan atau satisfaction. Kepuasan konsumen adalah kondisi di mana konsumen merasa bahwa nilai yang ia dapatkan dari pembelian minimal setara atau melebihi ekspektasinya terhadap produk itu. Fungsi kepuasan adalah kepuasan sama dengan realita minus ekspektasi. Jika realita lebih baik daripada ekspektasi, maka akan terjadi kepuasan konsumen. Ada 2 variabel yang sebenarnya harus dikontrol perusahaan atau brand. Yang pertama,
kita pastikan bahwa kenyataannya produk kita memang sebagus yang dijanjikan. Yang kedua, kita harus set ekspektasi konsumen kita supaya tidak terlalu melambung tinggi. Pernahkah mungkin Anda menginap di satu hotel yang gambarnya terlihat bagus sekali di situsnya atau di online travel agent, tapi kenyataannya tidak akan sebagus di foto? Atau mungkin makan di restoran lalu pesan sesuai dengan gambarnya, mengharapkan dapat makanan yang cukup besar size-nya karena fotonya terlihat besar, namun yang keluar tidak sebesar atau senikmat yang terlihat di gambarnya. Untuk mencapai kepuasan konsumen, perusahaan harus bisa mengontrol kedua variabel ini. Bagaimana the reality dan bagaimana the expectation juga. Kemungkinan kedua yang terjadi adalah dissatisfaction atau ketidakpuasan. Ini adalah kondisi sebaliknya dari kepuasan. Konsumen tidak puas, entah karena pada kenyataannya produk yang dibeli memang buruk dari segi kualitas maupun nilai atau value yang diberikan, atau karena ekspektasi konsumen terlalu tinggi, atau kombinasi keduanya. Anda mungkin memiliki pengalaman melayani tamu atau konsumen yang memiliki standar ekspektasi terlalu tinggi. Walaupun Anda sudah melayani, memberikan sesuatu sesuai dengan prosedur, bahkan lebih daripada mereka konsumen-konsumen yang notabene selama ini puas. Mungkin saja permasalahannya tidak 100% ada pada kualitas pelayanan Anda. Bisa saja konsumennya yang memiliki ekspektasi terlalu tinggi. Just try to do your best. Karena walaupun Anda berikan pelayanan atau produk dengan nilai 9,5, kalau toh ekspektasi konsumen berada pada level 11,5, mereka tidak akan pernah puas. Kemungkinan yang ketiga adalah satisfice. Ini adalah gabungan dari dua kata yaitu satisfaction and sacrifice. Kadangkala ada kompromi yang harus kita lakukan sebagai konsumen. Ini disebut sebagai satisficing. Seringkali karena keterbatasan sumber daya yang kita miliki, terutama budget kita terpaksa harus puas dengan mengorbankan suatu fitur atau manfaat yang tidak bisa kita dapatkan karena keterbatasan kita. Ada satu lagu barat yang terkenal yang menyatakan you can't always get what you want. Misalnya, ketika Anda seorang gamer ingin HP yang kencang dengan kapasitas baterai yang besar dan tidak mudah panas, namun dana Anda juga terbatas. Anda tidak bisa membeli HP flagship yang paling mahal dengan spesifikasi yang paling top. Mungkin Anda harus mengorbankan salah satu fitur utama, yaitu kamera. Atau misalnya sebaliknya, Anda mementingkan kamera yang bagus, terutama kamera selfie untuk membuat konten di TikTok atau Instagram, tapi dengan dana yang terbatas, Anda harus memilih HP dengan kamera yang bagus, tapi spesifikasi yang tidak terlalu kencang, baterai yang biasa saja, dan memori tidak terlalu besar. Ini disebut sebagai satisficing. Ada kepuasan, namun di balik itu ada sedikit pengorbanan yang kita harus lakukan untuk mendapatkan kepuasan tersebut. Pada akhirnya, pengambilan keputusan konsumen terkait dengan bagaimana konsumen berusaha untuk mencapai atau mengoptimalisasi well-being mereka dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Dan seorang konsumen yang bijak adalah seorang yang mengambil keputusan dengan berbagai pertimbangan, walaupun bukan perhitungan. Thank you guys for your attention. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi konten-konten berikutnya. Have an inspiring day.